Oke, mari kita langsung masuk ke inti pembahasannya. The Cosmic Silence, mengungkap misteri dari Fermi Paradox dan The Great Filter. Dalam penjelasan kita kali ini, kita bakal ninggalin fiksi ilmiah ala Hollywood yang penuh drama dan murni fokus ke fakta, data ilmiah, serta dokumen rahasia militer yang pelan-pelan mulai dibongkar ke publik. Bersiaplah, karena realitasnya ternyata jauh lebih mengejutkan daripada film fiksi manapun. Kalian mungkin sadar kalau belakangan ini, pemerintah Amerika Serikat, khususnya Pentagon, sudah mulai meninggalkan istilah klasik UFO. Sekarang mereka resmi menggunakan istilah UAP atau Unidentified Anomalous Phenomena. Kenapa diganti? Ya, karena istilah UFO itu sudah terlalu melekat dengan stigma fiksi ilmiah atau teori konspirasi yang jujur saja kadang konyol. UAP ini beda. Istilah ini melacak anomali sungguhan yang bergerak melintasi udara, bawah air, bahkan luar angkasa dengan manuver yang secara harfiah melanggar hukum fisika dasar. Ini bukan lagi sekedar mencari alien hijau bermata besar. Ini murni urusan sains dan keamanan nasional. Kita berhadapan dengan objek tanpa mesin pendorong yang melesat gila-gilaan dan terekam jelas oleh sensor militer. Dan ngomong-ngomong soal saksi mata, cerita luar angkasa pastinya tidak akan lengkap tanpa kesaksian langsung dari mereka yang benar-benar pernah kesana kan? Coba bayangkan kutipan arsip dari era misi Apollo dan Gemini ini. Para astronot, yang notabene adalah pengamat super terlatih, sering banget melaporkan melihat kilatan misterius dan objek yang membayangi kapsul mereka di tengah gelapnya kosmos. Fakta bahwa pengamat profesional ini bisa mengalami anomali di ruang angkasa, itu menjadi semacam data awal yang memicu rasa penasaran sains yang lebih dalam. Ini seperti cerita detektif kosmik yang benar-benar nyata. Tapi, tunggu dulu. Apakah kilatan misterius itu sudah pasti armada tempur antar bintang? Belum tentu. NASA punya penjelasan yang sangat pragmatis dan mekanis soal ini. Penyelidikan mereka menemukan bahwa penampakan tersebut seringkali cuma kristal es dari, buangan limbah air astronot yang membeku dan memantulkan cahaya. Atau bisa juga cuma puing roket lawas yang kebetulan terjebak di orbit. Bahkan nih, hantaman radiasi kosmik itu bisa langsung menembus saraf optik mata para astronot dan menciptakan ilusi visual secara seketika. Ini membuktikan betapa gampangnya indera manusia dan sensor mekanis kita terkecoh di kondisi ekstrim luar angkasa. Sekarang mari kita tarik ke masa kini di mana isu ini benar-benar meledak menjadi urusan politik tingkat tinggi. Bayangkan, ruang sidang Kongres Amerika yang biasanya kaku, tiba-tiba memanas. Di bawah sumpah, pilot veteran militer seperti David Fravor dan Ryan Graves membongkar kesaksian mereka. Mereka cerita tentang objek misterius yang bisa diam mematung di tengah badai, lalu tiba-tiba melesat secepat kilat menembus kecepatan supersonik tanpa suara ledakan sonik sama sekali. Gak masuk akal kan? Nah, tanpa berpihak pada kesimpulan apapun soal objek ini, kesaksian mereka sukses memicu dorongan global yang menuntut transparansi total. Militer dan sains kini harus berkolaborasi mencari jawaban pastinya. Poin krusialnya sekarang ada di seberapa luas sih tempat kita mencari? Balik ke awal tahun 90-an, umat manusia tuh bahkan nggak tahu pasti apakah ada planet lain di luar tata surya kita sendiri. Tapi, coba perhatikan angka yang luar biasa ini. 5.000. Berkat kehebatan teleskop canggih kayak Kepler, kita sudah resmi mengkonfirmasi lebih dari 5.000 eksoplanet baru. Dan angka ini terus meledak setiap minggunya, seiring data baru yang masuk. Kita benar-benar sedang hidup di tengah revolusi astronomi yang sesungguhnya. Secara matematis, implikasinya sungguh bikin merinding. Di galaksi Bima Sakti kita saja, ada sekitar 100-400 miliar bintang. Dan hampir 100% dari mereka punya minimal satu planet yang mengorbit. Artinya, ada triliunan planet yang mengambang di luar sana. Dan yang bikin lebih bersemangat, banyak dari planet ini ada di zona layak huni. Mulai dari planet berbatu seukuran bumi, sampai dunia yang isinya samudra semua. Bahan baku kehidupan kayak karbon dan nitrogen berserakan di mana-mana. Ini menyadarkan kita bahwa probabilitas bumi memiliki kehidupan bukanlah sebuah mujizat tunggal yang berdiri sendiri. Lalu, bagaimana dengan kemunculan kehidupan itu sendiri? Begitu bumi mendingin dan samudra terbentuk sekitar 4 miliar tahun lalu, mikroorganisme muncul hampir secara instan dalam skala geologis, tepatnya di 3,9 miliar tahun lalu. Ini jadi sinyal kuat kalau kehidupan dasar itu sebenarnya gampang banget terbentuk. Tapi, coba perhatikan jeda panjangnya. Butuh waktu sekitar 3 miliar tahun bagi bumi hanya untuk bergeser dari sel tunggal menjadi organisme yang kompleks. Ternyata, ada semacam dinding penyaring evolusi yang luar biasa lambat dan tebal banget untuk bisa mencapai tingkat kehidupan cerdas yang bisa berkomunikasi. Makanya, perburuan astrobiologi kita nggak perlu langsung menargetkan sistem bintang sejauh miliaran tahun cahaya. Kita bisa melakukan 3 langkah logis di tata surya kita sendiri. Langkah pertama,
kita targetkan bulan-bulan es milik raksasa gas seperti Eropa di Jupiter atau Enceladus di Saturnus. Langkah kedua, kita cari ventilasi hidrotermal di dasar samudra cair yang gelap di bawah kerak es mereka, yang bisa jadi semacam generator kehidupan. Langkah ketiga, kita kirim wahana canggih seperti Europa Clipper untuk berburu jejak kimia bakteri di sana. Kalian tahu apa artinya kalau mikroba berhasil ditemukan 2 kali di tata surya yang sama? Artinya, biologi resmi menjadi hukum universal yang nggak bisa dihentikan. Dan itu membawa kita ke pertanyaan sentral yang paling krusial dalam eksplorasi kita hari ini. Kalau rumah-rumah kosmik ini jumlahnya luar biasa banyak, triliunan planet yang siap menampung kehidupan organik, kenapa semua ruangan lain ini terasa sangat amat sunyi? Alam semesta ini seharusnya bising oleh aktivitas peradaban lain, tapi kok telinga elektronik kita cuma menangkap keheningan yang mencekam? Pertanyaan barusan mengarah langsung ke apa yang sains sebut sebagai Fermi Paradox. Secara sederhana, ini adalah kontradiksi yang sangat menakutkan antara tingginya kemungkinan matematis adanya alien yang berbenturan langsung dengan keheningan mutlak dan nol bukti bahwa mereka itu ada. Inilah teka-teki klimaks yang lagi mati-matian coba dipecahkan oleh para astrobiolog di seluruh dunia. Sebuah misteri logika yang benar-benar mempertanyakan pemahaman dasar kita tentang alam semesta. Biar kebayang seberapa anehnya kesunyian kosmik ini, coba renungkan angka raksasa ini. 13 miliar tahun. Itu adalah perkiraan umur galaksi Bima Sakti kita. Dalam rentang waktu selama itu, bumi jelas cuma anak baru. Logikanya nih, kalau ada peradaban yang curi start evolusi jutaan atau miliaran tahun lebih awal dari kita, mereka pasti punya waktu yang lebih dari cukup buat menjelajahi dan menjajah seluruh penjuru Bima Sakti. Tapi kenyataannya, sunyi absolut. Nggak ada sinyal radio, nggak ada jejak radioaktif, nggak ada struktur mega, benar-benar nihil. Tentu saja, sains mencoba keras memecahkan kebisuan ini lewat 4 teori utama yang sering diperdebatkan. Pertama, The Great Filter atau saringan maut evolusi. Kedua, jarak kosmik, alam semesta ini terlalu luas, jadi sinyal butuh jutaan tahun untuk sampai. Ketiga, lotre kecerdasan, yang berarti umat manusia adalah yang pertama menang dan punya kecerdasan teknologi. Dan keempat, the zoo hypothesis, alias mereka sebenarnya tahu kita ada, tapi sengaja mengisolasi kita layaknya hewan di cagar alam agar kita berkembang tanpa campur tangan mereka. Dari keempat itu, mari kita bedah teori yang paling meresahkan, the Great Filter. Hipotesis ini menyiratkan ada sebuah ambang batas evolusi yang sangat fatal. Konsepnya begini, kehidupan beradab itu mungkin sering muncul, tapi ada sebuah filter mematikan yang secara tak terelakkan menyapu bersih peradaban begitu mereka menyentuh teknologi penghancur dunia. Entah itu perang senjata nuklir atau kecerdasan buatan super yang lepas kendali. Ini adalah saringan evolusi yang ngeri banget karena menyoroti seberapa cepat peradaban tingkat lanjut bisa memusnahkan diri mereka sendiri. Kesunyian inilah yang memaksa metode perburuan modern kita berubah drastis, meninggalkan spekulasi dan sepenuhnya beralih ke data empiris. Lewat teleskop super seperti James Webb, para ilmuwan tidak lagi mencari piring terbang. Mereka membedah cahaya bintang untuk mencari biosignatures, yakni gas nggak stabil kayak oksigen atau metana yang diproduksi oleh biologi. Tidak cuma itu, mereka juga berburu technosignatures, jejak teknologi alien tingkat tinggi. Ini termasuk mendeteksi polusi industri planet, cahaya lampu dari kota raksasa, atau anomali struktur luar angkasa buatan. Semuanya murni analisis data raksasa. Tapi langkah maju pengumpulan data ini nyatanya menabrak tantangan besar di era internet. Di satu sisi, proyek citizen science itu luar biasa keren, memberdayakan jutaan orang awam di dunia untuk kolaborasi meneliti data teleskop yang valid. Tapi di sisi lain, kita terus-terusan digempur oleh kebisingan digital. Algoritma media sosial itu suka banget memviralkan video rekayasa CGI, manipulasi artificial intelligence, dan hoax yang murni dirancang demi klik emosional. Menyaring data sains asli dari lautan misinformasi dan rekayasa digital menjadi salah satu pertarungan paling monumental yang kita hadapi saat ini. Pada akhirnya, apa sih makna di balik obsesi kita mencari tahu ini? Sejarah sains itu selalu berpusat pada runtuhnya ego manusia. Mengkonfirmasi keberadaan alien bukan sekedar menambah data biologi. Ini adalah momen bersejarah yang akan mengakhiri kesepian kosmik kolektif kita. Fakta ini bakal menghancurkan gagasan usang bahwa kita adalah pusat segalanya dan menyadarkan kalau kita cuma secuil bagian dari ekosistem kosmos. Kesunyian galaksi dan ancaman teori The Great Filter seharusnya jadi cermin tajam yang mengingatkan kita betapa luar biasa rapuh dan tak ternilainya eksistensi kita saat ini. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan kalian dengan pertanyaan terakhir yang sangat provokatif ini. Di tengah perdebatan sains, rentetan pengungkapan dokumen militer, dan kekacauan informasi digital yang mengaburkan mana fakta dan hoax,
Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kebingungan publik ini? Dan bayangkan, jika kebenaran absolut yang sangat mengejutkan itu diumumkan besok pagi, siapkah umat manusia menghadapinya secara politik dan psikologis? Teruslah bertanya, analisis setiap informasi, dan jangan pernah berhenti penasaran. Kesunyian di atas sana mungkin punya banyak rahasia yang belum sempat tersampaikan. Sampai jumpa!